Definisi poligami. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus, yang berarti banyak, dan yemain atau yemos, yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'addud az-zawjat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Dalil poligami ada di dalam Al-Quran. Ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim, yang mana artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mau mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Lalu selanjutnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 129. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 6 syarat poligami dalam Islam. Yang pertama, mampu berbuat adil. Kedua, tidak membuat lalai beribadah kepada Allah. Ketiga, mampu menjaga kehormatan para istrinya. Keempat, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kelima, dilarang berpoligami dengan 2 wanita yang bersaudara. Dan yang keenam, jumlah istri maksimal 4 orang. Asbab An-Nuzul ayat poligami. Mengenai asbab An-Nuzul surat An-Nisa ayat 3, Muhammad Ali Asy-Syabuni menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bertanya tentang firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya, dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud untuk mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan mas kawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia atau wali diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim. Hikmah poligami. Berikut adalah beberapa hikmah dari poligami. Yang pertama adalah
dengan banyaknya istri akan memperbanyak keturunan. Yang kedua, kadang pada wanita ada beberapa aib atau kekurangan, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi wanita seringkali sakit, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya. Kemudian yang keempat adalah banyaknya istri atau poligami akan mempererat hubungan beberapa keluarga. Lalu yang kelima adalah terkadang wanita itu ada yang mandul dan tidak bisa beranak. Yang lebih utama adalah tetap bersamanya dan membiarkannya menikah lagi. Analisis ayat-ayat poligami. Jika mengkaji penjelasan para ulama seputar ayat pada Quran Surat An-Nisa, yakni ayat 2-3 dan ayat 129, tidak ada kontradiksi sama sekali di antara keduanya, sebab makna keadilan yang dimaksudkan Quran Surat An-Nisa ayat 3 bukanlah keadilan yang dimaksudkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 129. Memang penggalan pertama ayat 129 berbunyi, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara para istri kamu, walaupun kamu sangat menginginkan hal itu. Tetapi ketika dilanjutkan membaca, maka akan ada penggalan berikutnya yang berbunyi, maka janganlah kamu terlalu condong terhadap istri yang lebih kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Pada dasarnya, penggalan ayat tersebut dapat dipahami terbalik. Mafhum mukhalafah menjadi berbuat adillah engkau di antara mereka agar mereka tidak terkatung-katung, karena lawan dari jangan terlalu condong adalah berlaku luruslah, berlaku adillah. Tidak ada orang yang bisa berlaku adil. Lantas mengapa diperintah berbuat adil? Itu namanya membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Jadi, adil dalam frase pertama berarti keadilan dalam urusan hati, seperti rasa cinta yang lebih kepada istri yang lain. Adil dalam urusan hati inilah yang tak mampu dipenuhi oleh manusia, sehingga mereka tak diwajibkan untuk berlaku adil dalam hal ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku dalam apa yang aku punyai, dan jangan celaku pada apa yang engkau punya dan tidak aku punya, yaitu urusan hati." Riwayat Abu Daud. Jadi makna penggalan ayat janganlah berlaku condong pada penggalan ayat kedua berarti adil dalam muamalah, seperti pemberian nafkah, penyediaan fasilitas, pendidikan anak, dan sebagainya. Adil dalam urusan muamalah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, pemahaman ayat tersebut tidak akan kontradiktif, karena ayatnya akan bermakna seperti ini jika ditafsirkan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal hati, karena hati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menjadikanmu lebih mencintai salah satu di antara istrimu. Janganlah kecenderungan hati ini membuatmu berlaku tidak adil dalam bermuamalah dengan istri-istrimu. Janganlah kecintaanmu yang lebih kepada salah satu istrimu membuatmu kurang memperhatikan istrimu yang lain, sehingga mereka terkatung-katung. Jika dimaknai demikian, maka tidak akan terjadi hal kontradiktif. Islam adalah agama yang fitrah yang tentu memahami akan hal itu, sehingga Islam mengatur bukan melarang. Islam datang bukan untuk mencegah poligami, tetapi mengatur bagaimana cara berpoligami yang benar, mengatur bagaimana kondisi-kondisi yang membolehkan, serta bagaimana syarat-syarat yang mesti terpenuhi, karena poligami adalah fenomena yang lumrah dan kodrat panjang sejarah manusia. Poligami adalah pilihan sosial yang mubah, yang artinya boleh dilakukan dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Namun, yang terpenting adalah tidak boleh membenci hukum kebolehan ini, apalagi mengatakan bahwa poligami bukan merupakan syariat Islam atau mengklaim haram. Ketika ada orang yang melakukannya, tentu tidak boleh dibenci atau disalahkan, karena menjalani sesuatu yang mungkin dibolehkan baginya. Bahkan bisa jadi dianjurkan berdasarkan hadis-hadis yang menganjurkan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Ketika ada kasus rumah tangga poligami yang rusak karena beberapa oknum yang tidak mampu berbuat adil, tidak boleh lantas menyalahkan poligaminya.
sebab banyak juga rumah tangga monogami yang rusak. Namun kita lantas juga tidak menyalahkan monogaminya. Pendapat ulama tentang poligami. Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan keluarga, terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil. Pendapat Quraisy Shihab menyatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, praktik poligami yang dilakukan beberapa orang dari masyarakat muslim awal bukan karena poligami disebutkan dalam Al-Quran, melainkan karena budaya yang mereka warisi dari para leluhur. Poligami merupakan satu praktik yang marak dilakukan pada masa penurunan Al-Quran. Poligami pada masa pra-Islam bahkan dipraktikkan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, apalagi perlindungan dan perhatian terhadap mereka. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan tafsir maudhu'i, poligami dalam perspektif Al-Quran tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara istri-istrinya dan untuk melindungi wanita yang memiliki anak. Ini berarti bagi laki-laki yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk berpoligami.